Selamat datang kembali rekan-rekan terkasih dalam sesi perkuliahan kita untuk mata kuliah Rekayasa Perangkat Lunak 1. Untuk sesi ke-11 ini, kita akan berbicara mengenai behavioral diagram. Diagram-diagram yang memberikan bagaimana tingkah laku sistem pada saat sistem beroperasi. Dan kita akan memanfaatkan sequence diagram, communication diagram, dan state diagram. Kemudian untuk sesi kali ini kita juga akan mencoba untuk menjadwalkan tentang bagaimana presentasi terkait dengan proposal untuk topik tugas besar. Mari kita mereview terlebih dahulu satu hal yang sangat penting di dalam pengembangan perangkat lunak berbasis objek ini, yaitu bagaimana kita memanfaatkan kelas. Ingat, secara definisinya, kelas berarti cetak biru terhadap realita. Dan di dalam cetak biru atau blueprint tersebut, kita memiliki nama kelas, atribut yang menggambarkan karakteristik dari kelas tersebut, serta ketiga adalah method ataupun operations yang bisa dilakukan oleh satu kelas. Nah, di dalam realitanya, kelas itu akan memiliki objek yang memenuhi segala sesuatu yang dilibatkan di dalam kelas. Ya, contohnya misalkan untuk kelas pasien ini kita memiliki beberapa nama pasien. Ya, sebagaimana yang ada di slide ada Jim, Mary ataupun Teresa. Nah, kalau teman-teman perhatikan di dalam kelas ini juga kita memiliki adanya method atau operation. Nah, method atau operation ini akan memberikan hal-hal yang terjadi di dalam kelas. Ya, saya katakan di sini hal yang terjadi, hal yang bisa dilakukan oleh kelas tersebut. Nah, kalau memang bisa dilakukan atau terjadi, berarti ini adalah segala sesuatu yang terjadinya di dalam sistem. Atau dengan kata lain, behavior dari kelas di dalam sistem akan ditentukan oleh bagaimana kita mendefinisikan metode dan operasi yang terjadi di dalam kelas. Dan inilah yang notabene menjadi proses bisnis di dalam sistem kita. Behavioral models adalah suatu diagram yang menunjukkan interaksi objek melalui proses bisnis yang terjadi di dalam sistem. Nah, atau dengan kata lain, kita juga bisa mendefinisikan behavior model ini sebagai representasi keadaan internal di dalam sistem. Sebagai penjabaran ya, atau detail dari use case dan activity diagram. Inilah alasan utama mengapa di dalam penggambaran activity diagram kita tidak perlu menuliskan adanya aktor sistem. Kenapa? Karena penjabaran dari aktor sistem itu sendiri akan kita lakukan di dalam model behavior ini yang menunjukkan interaksi, yang menunjukkan kelakuan, tingkah laku, bagaimana satu objek berinteraksi dengan objek yang lainnya. Dan proses ini terjadi secara iteratif, yang artinya disesuaikan terus-menerus sesuai dengan proses bisnis yang sesungguhnya terjadi dalam realita. Terdapat 3 macam behavioral model yang sering kali digunakan pada saat kita merancang sistem berbasis objek ini. Yang pertama adalah sequence diagram, kedua communication diagram, dan ketiga behavioral state diagram. Sequence diagram dan communication diagram memberikan bagaimana interaksi antara satu kelas dengan kelas yang lain sebagai penjabaran atau detail dari isi suatu use case yang notabene akan memberikan detail juga terhadap activity diagram. Kemudian untuk behavior state diagram ini akan memberikan bagaimana di dalam sistem terdapat perubahan sehingga kita akan mengetahui state atau keadaan dari suatu objek dalam sebuah satuan waktu. Di dalam sequence diagram, kita akan bisa menggambarkan adanya urutan event
atau dalam hal ini kita bisa sampaikan sebagai urutan metode yang berada dalam sebuah use case. Jadi kita akan bisa secara runut menyampaikan bagaimana interaksi dari satu metode ke metode yang lain, dan ingat bahwa metode itu berarti terkait dengan sebuah kelas. Sehingga kita akan bisa dalam hal ini memberikan aliran urutan pesan atau communication yang terjadi, ya message yang terjadi, penyampaian pesan yang terjadi antara objek yang berasosiasi di dalam kelas diagram kita. Nah, dengan demikian kita bisa melihat bagaimana kaitan antara kelas diagram dengan sequence diagram. Ya, bahwa sequence diagram memerlukan metode-metode yang sudah dirancang di dalam kelas diagram untuk bisa dipakai dalam menyampaikan urutan message, urutan pesan, urutan kejadian antara satu kelas dengan kelas yang lainnya. Terkait dengan tentu saja realita, ya, atau terkait dengan objek yang muncul di dalam sistem secara nyatanya. Di dalam slide ini teman-teman bisa melihat komponen apa saja yang kita perlukan untuk bisa menggambarkan sequence diagram. Yang pertama, teman-teman perlu menggambarkan aktor, kemudian objek secara realita atau kelas, ya kalau kita berbicara dengan perancangan, serta ada garis lifeline, garis kehidupan sebuah kelas. Ya, jadi kapan sebuah kelas itu diciptakan dan kapan sebuah kelas berakhir, itu akan bisa digambarkan melalui sequence diagram ini. Kemudian kita juga bisa menggambarkan adanya fokus ataupun kontrol terhadap sebuah kelas. Ya, jadi lifeline atau timeline, ya, dari sebuah kelas, span time dari kelas itu akan bisa kita gambarkan. Ya, span time ini adalah rentang waktu kapan kelas itu hidup, kapan kelas itu diakhiri. Kemudian di dalam sequence diagram kita juga bisa menggambarkan keberadaan message atau pesan yang disampaikan dari satu kelas ke kelas yang lainnya. Dan tentu saja pada saat kita berbicara tentang lifeline dari sebuah kelas, ya, atau sebuah objek, lebih tepatnya kalau kita berbicara tentang realita, maka kita juga bisa menggambarkan kapan sebuah objek dihilangkan, ya, dari dalam sistem. Nah, inilah komponen-komponen yang menyusun sequence diagram. Baik, mari kita lihat sebuah contoh bagaimana sequence diagram digambarkan untuk sebuah use case. Ya, katakan di sini kita mengambil use case untuk make appointment atau membuat janji di rumah sakit, ya, sesuai dengan studi kasus yang ada di buku teks kita. Nah, kita menggambarkan sequence diagram untuk use case yang terkait. Maka di dalam sequence diagram tersebut kita lihat ada aktor yang berperan. Ya, teman-teman bisa lihat bagaimana aktor yang berperan di dalam sistem yang teman-teman gambarkan dan teman-teman bisa lihat di dalam activity diagram juga. Kemudian di bagian sequence diagram ini secara lebih detail digambarkan, ya, terutama kalau kita lihat di sisi bagaimana kelas-kelas yang sudah dirancang dimunculkan kembali. Ya, dengan kata lain di sini kita menggambarkan keadaan di dalam sistem. Ya. Nah, bedakan bahwa pada saat kita menggambarkan sequence diagram berarti apa yang terjadi benar-benar terjadi di dalam sistem bisa kita ungkapkan. Ya, baik, kita masih melihat sekarang, kita coba melihat bagaimana interaksi dari satu objek secara realita dengan objek yang lainnya, ya, untuk use case make appointment ini. Baik, sequence akan dimulai dengan aktivitas yang bisa dilakukan oleh seorang pasien, ya, di mana seorang pasien merequest appointment, kemudian resepsionis akan melihat, ya, pasien tersebut keadaannya, ya, misalkan dalam hal ini, ya, kita akan bisa melihat apakah pasien punya tunggakan atau tidak, ya. Nah, kemudian perhatikan bahwa di dalam objek yang berinteraksi, ya, terhadap metode tersebut, kita bisa memperlihatkan, ya, bagaimana kehidupan atau bagaimana munculnya objek tersebut dan berakhirnya. Ya,
Oke, sebagai contoh di sini katakan misalnya kita pengen melihat adanya billing ataupun misalkan tunggakan dari seorang pasien, maka pada saat yang terkait tersebut kita bisa mengaktifkan objek unpaid billing. Ya. Nah, kemudian kalau memang ya ada tunggakan, maka sistem akan memberikan arahan untuk membuat sistem atau membuat janji atau membatalkan janji. Ya. Nah, seandainya kita lihat di sini bahwa ternyata tetap melakukan perjanjian, maka di dalam sistem akan dilihat apakah appointment yang ada bisa dipenuhi atau tidak, sampai akhirnya appointment tercipta. Ya, nah teman-teman bisa melihat ya bagaimana bahwa metode yang ada di dalam sebuah kelas yang terkait misalkan dengan sebuah aktor ya, ini akan terlihat span line atau span time dari kehidupannya, ya, rentang waktu kehidupannya. Ya, dan secara spesifik ya, teman-teman juga bisa melihat bagaimana seandainya dibutuhkan kelas-kelas lain, terutama dalam kaitannya dengan implementasi, ini akan bisa dimunculkan di dalam sequence diagram ini. Ya, sehingga secara keseluruhan akan terlihat ya interaksi antara aktor dan sistem yang dimunculkan lewat keberadaan objek melalui cetak birunya yaitu kelas yang telah dirancang di dalam class diagram. Tipe behavioral diagram yang kedua adalah communication diagrams. Nah, di dalam communication diagrams kita memberikan aliran komunikasi antara objek. Ya, kalau kita berbicara tentang objek, berarti kita berbicara tentang realita. Kalau kita berbicara tentang realita, berarti kita berbicara tentang hal apa yang memang terjadi pada sebuah objek. Komponen yang diperlukan untuk menggambarkan communication diagram adalah aktor, kemudian objek atau kelas ya kalau kita berbicara tentang cetak birunya. Kemudian kita berbicara tentang asosiasi, yaitu bagaimana keterkaitan antara kelas yang satu dengan yang lain, serta message atau pesan apa yang dialirkan dari satu kelas ke kelas yang lainnya. Baiklah, kita melihat sebuah contoh di dalam slide ini bagaimana communication diagram bisa digambarkan. Kita masih mengambil use case yang sama, yaitu tentang bagaimana sebuah appointment dibuat oleh pasien di dalam sistem rumah sakit ini. Ya, jadi kita tetap bisa melihat di sini urutan yang terjadi sebenarnya yang teman-teman sudah gambarkan tadi di dalam sequence diagram. Ya, jadi bagaimana katakan dari aktor, ya kita bisa memulai dengan aktivitas nomor 1 di sini, melakukan request, kemudian masuk ke resepsionis, resepsionis melihat ya daftar pasien, ya, yang dinyatakan di sini daftar pasien sebagai satu kelas. Kemudian dengan angka-angka yang teman-teman bisa lihat di slide ini adalah urutan proses yang terjadi. Ya, jadi bagaimana setelah menyampaikan atau melihat daftar pasien, misalkan masih punya billing atau tidak, maka akan bisa dilihat apakah pasien ditawarkan untuk melanjutkan atau untuk membatalkan. Ya, seandainya memang diizinkan untuk melanjutkan, maka akan dilihat apakah ada jadwal yang tersedia atau tidak, sampai akhirnya appointment dibuat. Ya, jadi boleh dibilang communication diagram ini akan memperlihatkan bagaimana interaksi antara objek ya yang ada di dalam sistem bisa saling menyalurkan metode yang dibaca di dalam objek lainnya. Metode yang bisa terlihat di dalam objek lainnya. Nah, perbedaan dengan adanya message di antara kelas ya, di antara objek yang ada di communication diagram ini dibandingkan dengan pada saat kita berbicara sebelumnya mengenai sequence diagram, di dalam communication diagram kita tidak melihat adanya span time atau span lifetime, rentang waktu hidup dan matinya sebuah objek. Ya, di sini hanya digambarkan urutan komunikasinya saja, tanpa memberikan apakah sebuah objek hidup berdampingan bersamaan dengan objek lainnya, atau hanya berdiri sendiri. Ya, sebagaimana yang kita bisa lihat
di dalam sequence diagram di dalam slide-slide yang sebelumnya. Tipe behavior diagram yang ketiga adalah state diagram. Nah, state artinya adalah keadaan, akan memberikan ya bagaimana kita menilai pada saat sebuah objek dinyatakan hidup, state atau keadaan yang ditempatinya. Nah, dengan adanya state diagram ini kita akan bisa menunjukkan evolusi, perubahan ya dari sebuah objek dalam rentang waktu kehidupannya. Mari kita lihat terlebih dahulu beberapa terminologi atau definisi yang kita perlu perhatikan untuk menggambarkan behavioral state diagram ini. Yang pertama adalah pengertian dari sebuah state. State, keadaan, adalah sebuah nilai atribut pada suatu titik waktu tertentu. Kedua, event. Event adalah stimulus, yaitu hal, sesuatu yang merubah nilai dari dalam objek kita, dan ini bisa berupa suatu action. Ketiga, transition adalah perubahan wujud objek dari satu state ke state yang lain. 4. Action. Action adalah suatu proses atomik, non-decomposable, yang artinya tidak dapat diinterupsi. Ya, jadi dalam hal ini, action akan bisa menyatakan transisi yang terjadi tanpa adanya gangguan. Terakhir, activity. Dapat dikomposisikan dan dapat dihentikan atau dimulai oleh suatu action ya atau oleh suatu activity sehingga akan bisa memungkinkan terciptanya state tertentu. Untuk menggambarkan behavioral state diagrams, maka kita memerlukan adanya komponen-komponen sebagaimana yang teman-teman bisa lihat di dalam slide ini. Kita bisa menggambarkan state-nya, kemudian state tentu saja harus diidentifikasi dengan apakah dia merupakan state awal atau state akhir. Ya. Kemudian antara satu state dengan state yang lain, di antaranya kita akan bisa menggambarkan adanya event sekaligus menggambarkan adanya transition. Baik, marilah kita melihat sebuah contoh untuk penggambaran behavioral state diagram tentang keberadaan pasien di rumah sakit. Ya, mari kita melihat, katakan pada saat state awal, ya, initiation state-nya, seorang pasien masuk ke rumah sakit. Ya, masuk ke rumah sakit ini adalah suatu event yang akhirnya mengubah state atau terjadi transisi state di sini antara keadaan awal dengan state berikutnya bahwa pasien berada di rumah sakit. Nah, pada saat pasien sudah berada di rumah sakit, katakan dia melakukan sebuah aktivitas tertentu, sebuah event tertentu, misalkan check-in, maka keberadaan pasien akan berubah dari situasi atau keadaan masuk menjadi keadaan admitted atau disetujui. Ya, pada saat pasien disetujui statusnya untuk dirawat misalkan, maka pasien melakukan beberapa aktivitas. Misalkan di sini yang diangkat adalah aktivitas diagnosis. Ya. Dan melalui aktivitas diagnosis ini kita bisa mengetahui ya, apakah terjadi transisi state, perubahan state ya, dari admitted misalkan ke state under observation, atau kalau misalkan pasien memang dinyatakan sudah sehat, maka pasien dinyatakan released atau pasien dinyatakan boleh pulang. Ya, sampai akhirnya kita menggambarkan keberadaan pasien setelah pulang ini dan dalam 2 minggu tidak keluar masuk rumah sakit, maka dinyatakan selesai ya atau terminate. Nah, dengan keberadaan behavioral state ini, maka kita bisa melihat bahwa di dalam rentang hidup sebuah objek, kita bisa memantau peralihan yang terjadi. Dan dengan adanya peralihan state atau peralihan keadaan dari sebuah objek ini, di dalam realitanya akan membantu kita nanti untuk melakukan validasi di dalam sistem dan membantu kita juga untuk melakukan testing.
Ya, sehingga kita bisa memastikan apakah di dalam sistem hal-hal yang kita harapkan terjadi bisa dilakukan dan bisa berpengaruh terhadap sebuah objek, itu akhirnya memang bisa diwujudkan atau tidak. Nah, inilah manfaat utama dari keberadaan behavioral state diagram. Untuk pertemuan sesi kita yang ke-11 ini, jangan lupa bahwa teman-teman diharapkan bisa mengumpulkan proposal yang nantinya akan diambil sebagai nilai untuk kuis keempat. Dan silakan teman-teman bisa menyesuaikan konten yang diharapkan ya, terkait dengan deskripsi dari proyek itu sendiri sampai alternatif bagaimana teman-teman nanti mencoba untuk mengimplementasikannya. Nah, terkait dengan nomor 1 dan nomor 2, yaitu latar belakang project dan requirements, ini saya rasa sudah menjadi bagian dari tugas sesi kita yang ke-10 minggu lalu, sehingga teman-teman bisa melanjutkan dengan keberadaan dari use case diagram, activity diagram, dan technical alternatif untuk project yang direncanakan ini. Nah, jangan lupa bahwa untuk use case diagram dengan activity diagram, selain diperlukan adanya gambar, diperlukan juga adanya penjelasan. Ya, jadi teman-teman perlu memperhatikan ya bahwa setiap diagram perlu ada deskripsinya, perlu ada penjelasannya untuk bisa mempermudah orang, ya, mempermudah pembaca dalam hal ini untuk mengikuti alur berpikir dari sistem yang teman-teman rancang tersebut. Baik, di dalam slide ini teman-teman bisa melihat bagaimana perencanaan kita kembali sampai dengan akhir semester. Mudah-mudahan teman-teman bisa tetap mengikuti alur dari pengumpulan dan juga jadwal presentasi yang sudah disepakati bersama ini, terutama nanti pada saat teman-teman setelah libur Natal dan Tahun Baru perlu menyiapkan adanya presentasi video untuk memperlihatkan kemajuan serta pencapaian teknis, terutama ya, pencapaian teknis dari apa yang sudah dirancang dalam use case sampai dengan sequence diagram. Sekali lagi di sini kami sampaikan tentang bagaimana struktur laporan antara perpaduan mata kuliah RPL 1 dengan basis data 1. Ya, jadi teman-teman bisa mengintegrasikan topik tugas besarnya dalam sudut pandang yang berbeda. Nah, terutama kalau kaitannya dengan mata kuliah RPL 1, fokus penilaian ada di bagian yang berwarna biru, yaitu terkait bagaimana teman-teman menguraikan requirements dalam bentuk use case ataupun activity diagram, serta nanti keberadaan prototipe. Ya, terutama kalau kita berbicara tentang prototipe, berarti kita akan melihat bagaimana realisasi dari kelas diagram yang sudah dirancang, dan tentu saja diharapkan selain kelas diagram, ya teman-teman juga bisa melengkapinya nanti dengan sequence diagram untuk bisa memperlihatkan bagaimana sebuah objek itu dibuat sampai dengan akhirnya dia dibuang dari dalam sistem. Ya, jadi ini saling terkait antara satu diagram dengan diagram yang lainnya. Baiklah, untuk mengakhiri sesi pertemuan kita di pertemuan yang ke-11 ini, di dalam slide akan ditampilkan pembagian kelompok dan juga pembagian jadwal untuk mempresentasikan proposal sebagaimana yang telah kita lihat di jadwal untuk tugas besar kita ini. Dan diharapkan teman-teman nanti bisa bergabung sesuai dengan kelompoknya, baik untuk kelas A di hari Selasa, jadi kita akan mengambil 2 kali hari Selasa dengan jadwal yang sudah ditentukan ini sebagai sesi untuk melakukan presentasi sekaligus diskusi tanya jawab, dan juga untuk yang kelas B, ya, jadi ada 2 kali hari Senin, ya, terkait dengan jadwal untuk presentasi dan diskusi terhadap tugas besarnya. Ya, disilakan nanti masing-masing bisa juga melihat slide yang ada di CLS maupun di Classroom untuk pembagian tugas ini. Baiklah, terima kasih untuk perhatian dari rekan-rekan semua. Semoga pembicaraan kita mengenai behavioral diagram di dalam sesi yang ke-11 ini bisa memberikan motivasi dan juga bisa memberikan penjelasan
pemahaman yang lebih baik tentang bagaimana perancangan untuk sebuah sistem dengan melakukan pendekatan berbasis objek. Terima kasih, kita akan bertemu kembali di dalam sesi-sesi selanjutnya. Jangan lupa untuk mempersiapkan presentasi sekaligus tanya jawab untuk sesi-sesi sampai dengan nanti menjelang libur Natal dan Tahun Baru. Terima kasih, tetap sehat dan salam sejahtera.